Alinsya Resley dengan nomor mahasiswa 21913808. Saya adalah salah satu mahasiswa STT Inti Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa materi dari salah satu mata kuliah yang saya tawar, yaitu metode penelitian dan penulisan karya ilmiah dengan dosen pengampu Pendeta Dr. Bartolomeus Padatu, MPA MTH. Saudara-saudari, sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai metode penelitian dan penulisan karya ilmiah, sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Proses perkuliahan yang kita jalani sekarang ini akan masuk pada tahap yang namanya penulisan akhir atau skripsi. Namun sebelum kita ada dalam tahap itu, pastinya kita akan bertanya-tanya bagaimana langkah-langkah untuk ada dalam proses penulisan tersebut. Dan apa itu metode penelitian dan penulisan karya ilmiah? Jadi, metode penelitian adalah serangkaian upaya dan cara sistematis yang diterapkan oleh peneliti dalam rangka memperoleh jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan penelitiannya. Sedangkan penulisan karya ilmiah adalah karya tertulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Dalam penulisan karya ilmiah, kita tidak terlepas dari cara atau penyusunan dalam penulisan karya ilmiah. Jadi, saya akan memaparkan secara garis besarnya. Pertama, latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis, berkenan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Kedua, rumusan masalah ialah penjabaran dari identifikasi suatu masalah. Sebuah pertanyaan lengkap dan terperinci tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Ketiga, tujuan. Usaha berupa target yang bersifat kuantitatif dan merupakan pencapaian ukuran keberhasilan kinerja dalam penelitian. 4. Metodologi penelitian, proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan dalam penelitian. 5. Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Data adalah kumpulan fakta, peristiwa yang belum menjadi informasi, dan kumpulan informasi yang memicu hadirnya informasi lainnya. Adapun dua ciri data. Yang pertama, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif tidak menggunakan data numerik, statistik, grafik, dan semacamnya. Data kualitatif berisi deskripsi mengenai kualitas suatu fenomena tertentu yang biasanya suatu atau tak bisa diukur. Data kuantitatif jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel, angka, atau bilangan.
variabel dalam ilmu statistika atau atribut, karakteristik, atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian. Adapun cara untuk memperoleh data dengan melakukan observasi, wawancara, eksperimental, simulasi, referensi atau kanonik, desivasi atau kompilasi, analisis data temuan. Data temuan diinterpretasi, ditafsir, dan ditafsir kebermaknaannya. Prinsip asosiasi menjadi penting dan cara berpikir periode lalu, sekarang, dan masa mendatang atau forecasting. Adapun gap penelitian, terjadi kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Kedua, antara hasil penelitian yang satu dengan hasil penelitian yang lain. Ketiga, antara teori yang satu dengan teori yang lain. Adapun tahapan dalam penelitian, yang pertama temukan masalah, yang kedua deskripsikan atau narasikan masalah yang akan diteliti, yang ketiga tunjukkan gap masalahnya. Adapun sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu wawancara orang pertama, dan sumber data sekunder dokumen, teks, dan orang kedua. Saudara-saudari, adapun paradigma penelitian dan penulisan teologi. Secara prinsip, paradigma penelitian teologi dan non-teologi tidak banyak berbeda. Pemisahan antara paradigma teologi dan non-teologi tidak relevan lagi. Penelitian dengan paradigma, metodologi teologi, dan non-teologi semestinya saling memberikan dukungan. Pada akhirnya, soal paradigma dan metodologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Adapun paradigma dari sebuah penelitian, yaitu konsep, variabel atau variasi, model, teori, paradigma, dan pada puncaknya akan menghasilkan sebuah teori. Misalnya pembahasan mengenai peran gereja terhadap perkembangan teknologi, maka kita akan mencari masalah apa saja yang dialami oleh gereja dalam merespon perkembangan teknologi sekarang ini. Apakah bermanfaat bagi gereja atau tidak? Dan pastinya gereja sangat terbantu dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini. Karena apa? Karena dapat membantu gereja dalam melakukan pelayanannya. Saudara-saudari, adapun prinsip penulisan karya ilmiah harus bersifat rasional, empiris atau faktual, abstraksi, sistematis, metodologis, dan teoritis. Berikutnya, sifat penelitian teologi harus berdasarkan masalah. Berikutnya, berdasarkan cinta untuk mengambil bagian dalam memecahkan masalah. Berdasarkan penyelidikan komprehensif. Berdasarkan cara tertentu, berdasarkan sikap, kejujuran, kehati-hatian yang tinggi, yang cermat. Pengembangan ilmu pengetahuan teologi itu yang harus kita pahami dalam melakukan penelitian. Dalam melakukan penelitian yang bersifat, misalnya kita melakukan penelitian dalam bidang teologi, maka kita harus memenuhi sifat-sifat yang dipaparkan tersebut yang berkaitan dengan ilmu teologi. Berikutnya, saya akan memberikan kepada kita
salah satu ayat Alkitab sebagai penguatan bagi kita dalam mengerjakan skripsi maupun melakukan penelitian yang terambil dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.